Mari semua umat boleh bangkit berdiri. Kita mau mulai misa kita pada malam hari ini dan semua menghadap pintu masuk kepada arah Romo. Terima kasih. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Hingga kami sehati sejiwa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat malam. Pada malam hari ini kita berkumpul di sini untuk bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Minggu ini gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Perayaan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Ekaristi adalah sumber seluruh hidup dan kekuatan kita, baik jasmani maupun rohani. Karena Kristus sendiri hadir bukan sekedar simbol, tetapi nyata hadir untuk mempersembahkan dirinya sebagai makanan dan minuman yang menyelamatkan kita. Kita semua diundang ke dalam perayaan, dalam pesta perjamuan suci ini. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita agar pantas dan layak untuk merayakan Ekaristi di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama dengan mohon ampun atas kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Damai di bumi kepada
karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Wujud misa kita dari Willy dan Fani, berdoa untuk semua arwah keluarga yang telah meninggal, semoga kerahiman Yesus mengampuni, melepaskan dan menyelamatkan mereka. Juga berdoa untuk Mayo agar di ulang tahun yang ke-11 Mayo tetap menjadi saksi dari kehadiran Kristus yang hidup di dunia ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putramu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya, sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun, seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah di padang gurun memberi engkau mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem."
Megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah, hai Allahmu, dan mengenyangkanlah engkau dengan gandum yang terbaik. Ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Dan ia memberkati anak-anak yang ada padamu. Dengan segala firman-Nya berlari dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Madah Ekaristi. Sion, pujilah penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala dengan kidung pujian. Puji sekuat jiwamu, walau dia melampaui pujian yang kau lambungkan. Yang dipuji hari ini, roti hidup menghidupi, itu yang dihidangkan. Hidangan di malam suci dibagi untuk para murid, namun tetaplah utuh. Lihat, roti malaikat, santapan peziarah. Sungguh, roti putra-putri bukan untuk yang lain. Inilah yang dilambangkan saat Ishak dikurbankan. Domba Paskah diserahkan dan mana dihujankan. Yesus, roti yang sejati, Engkau gembala yang baik, kasihanilah kami. Lihatlah kami di dunia, orang-orang hidup. Engkau Maha Kuasa, Penggembala manusia, kumpulkanlah kami di surga, jadikanlah warisan mulia bersama para kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap minggu kita pergi ke gereja, bukan? Bahkan ada yang setiap hari mengikuti perayaan Ekaristi. Tetapi sungguhkah kita memahami atau mengerti apa yang kita rayakan itu? Bisa jadi kita mengikuti Ekaristi hanya karena kewajiban mingguan sebagai orang Katolik, ke gereja minggu hanya karena ingin berdoa, ingin bersyukur, ingin memohon kepada Tuhan. Ya barangkali setelah berdoa itu ada mukjizat dalam hidup saya. Ada hal-hal baru yang boleh saya miliki. Mungkin mukjizat kesembuhan. Mungkin saja diselesaikan dari berbagai persoalan hidup kita. Saya lebih yakin kepada itu. Kebanyakan kita datang ke gereja mau mohon kepada Tuhan agar persoalan hidup saya dapat diselesaikan. Bukan terlebih karena kita mengerti apa itu Ekaristi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari raya tubuh dan darah Kristus
mau mengingatkan kita akan pentingnya Ekaristi bagi keselamatan manusia. Ekaristi bukan sekedar simbol, bukan pula hanya kenangan akan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Tapi Ekaristi adalah undangan Kristus untuk mengikuti pesta perjamuannya, di mana kita diberi santapan yang membawa kekuatan bagi perjalanan iman manusia. Di dalam Ekaristi, kita menyantap benar-benar tubuh. Kita makan benar-benar tubuh dan benar-benar darah Kristus yang telah dikonsekrasikan dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah mengapa Ekaristi penting bagi kita. Karena Kristus benar-benar hadir di tengah-tengah dan benar-benar menjadi santapan hidup kita. Bukan hanya sebuah pengenangan akan masa lampau, akan perjamuan saat malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Nah, santapan ini adalah santapan kehidupan. Dikatakan dalam Injil, barang siapa makan roti ini dan minum darah ini, dia akan memperoleh hidup abadi, hidup yang kekal. Jadi di dalam diri kita, ketika kita menyantap tubuh dan darah Kristus, tertanam dan hidup kehidupan abadi itu. Tubuh kita akan mati, raga kita akan lenyap, tetapi oleh tubuh dan darah Kristus yang kita santap, dalam jiwa kita, kita akan tetap hidup, bukan sekedar hidup seperti jiwa-jiwa yang lain, tetapi hidup dalam kemuliaan bersama Kristus yang juga telah mulia oleh kebangkitannya. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus mengajak kita untuk selalu ingat bahwa Kristus telah berkorban bagi keselamatan kita, bahwa Kristus telah menjadi santapan hidup kita. Kristuslah yang menggerakkan hidup kita. Dalam Ekaristi tidak ada peribadatan yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih tinggi. Ekaristi adalah puncak segala peribadatan kita. Tidak ada devosi, tidak ada penyembahan apapun, bahkan pujian atau ritual yang lain yang lebih luhur dan mulia dari Ekaristi yang kita rayakan. Sebab di dalamnya Kristus hadir menyatakan dirinya dengan manusia. Maka Ekaristi diangkat gereja sebagai sakramen. Artinya sebagai tanda sekaligus sarana kehadiran Allah di tengah dunia. Menjadi sumber kekuatan rohani dan jalan yang benar menuju persekutuan dengan sempurna dengan Kristus dalam kemuliaannya. Nah, apakah implikasinya Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, setiap minggu dalam hidup kita, terutama untuk keluarga kita? Dalam kehidupan keluarga, kita sibuk dengan berbagai macam pekerjaan, persoalan, perkara, tekanan ekonomi misalnya, persoalan komunikasi suami dan istri, pengasuhan anak, hingga mempengaruhi hidup kita. Media sosial juga kerap kali perlahan menguras kehangatan relasi rumah tangga atau keluarga kita.
Rumah memang dihuni secara bersama, tetapi bisa saja hati mulai menjauh. Percakapan mulai berkurang. Perhatian mulai menipis. Kasih perlahan menjadi kering karena masing-masing sibuk dengan dunia mereka sendiri. Di tengah situasi seperti itu, Tuhan tidak membiarkan keluarga berjalan sendirian. Dalam Ekaristi, Ia memberi makanan rohani agar cinta dalam keluarga tetap hidup, bertahan, dan bertumbuh. Melalui doa, sabda Tuhan, dan Ekaristi, keluarga diajak dan diteguhkan untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling setia dalam suka maupun duka. Sebab keluarga tidak cukup hanya dipenuhi oleh kebutuhan materi. Keluarga membutuhkan rahmat Allah untuk bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dalam kehidupan rohani mereka. Rumah bisa penuh dengan fasilitas yang lengkap, bahkan mungkin mewah. Tetapi bisa jadi miskin akan damai dan pengampunan. Nah, ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan keluarga kita, maka cinta itu akan mekar kembali. Cinta itu tidak akan habis. Damai itu tidak akan hilang karena yang menjadi pusat hidup kita adalah Kristus yang tinggal di dalam keluarga ini. Oleh karena itu, Ekaristi adalah pusat dari seluruh peribadatan Kristiani. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Paulus juga menegaskan bahwa Yesus adalah santapan kehidupan. Dengan menyantap Kristus kita memperoleh hidup. Ekaristi juga adalah santapan yang mempersatukan. Dari satu roti dibagi-bagi kepada banyak orang. Karena itu dalam kehidupan keluarga pun, suami dan istri dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Maka dalam perjanjian nikah, engkau bukan lagi dua, melainkan satu. Saling menerima, saling menopang, berjalan bersama. Demikian pula anak-anak bukan sekedar anggota rumah, tetapi bagian dari persekutuan kasih yang dipersatukan oleh Tuhan sendiri. Dalam keluarga Katolik, rumah adalah gereja kecil. Dari sana berkumpullah umat beriman, suami, istri, dan anak-anak yang percaya kepada Kristus. Nah, sebagai orang beriman, maka dari rumah itu akan mengalir apa ke luar. Bukan mengalir pertengkaran, bukan mengalir dendam, bukan mengalir percekcokan, tetapi mengalir kasih, damai, sukacita, dan kesejahteraan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, keluarga yang jarang berdoa bersama biasanya perlahan akan kehilangan kedamaian ini. Kehilangan kehangatan batin. Relasi pun menjadi mudah rapuh. Komunikasi akan mudah retak. Dan rumah akan kehilangan damainya. Melalui Ekaristi kita diajak untuk ingat kembali kehangatan perjamuan ini. Disinilah Ekaristi hari Minggu menjadi penting. Bukan sekedar kewajiban agama, tetapi menjadi pusat kehidupan keluarga. Dari altar Tuhan, keluarga belajar kembali apa artinya kasih, apa artinya pengorbanan, apa artinya pengampunan dan kesetiaan. Karena Kristus sendiri telah mengorbankan dirinya untuk menjadi santapan.
telah memberikan contoh bagaimana mengampuni musuh-musuhnya dan menjadi teladan kesetiaan, bagaimana dia taat kepada Bapaknya sampai wafat di salib. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon rahmat Allah agar Ekaristi yang adalah kasih yang berkorban menjadi kekuatan bagi hidup kita. Sehingga hari raya tubuh dan darah Kristus bukan sekedar hari raya tahunan yang secara rutin kita rayakan, tetapi mengingatkan kita bahwa keluarga tidak dapat bertahan dengan kelimpahan materi, tetapi hanya bertahan oleh iman kasih akan Kristus yang menjadi santapan hidup kita. Ketika kita ingat akan Tuhan dan ketika kita menjadikan Yesus sebagai pusat dari hidup keluarga kita, maka kita akan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah menjauh dari kita karena Dia senantiasa hadir hari-hari di dalam hidup kita. Maka marilah kita mengundang setiap saat. Kalau kita saat ini diundang Tuhan ikut perjamuan, maka setiap hari hidup kita undang Dia untuk mengikuti perjamuan rumah tangga kita. Sehingga hiduplah dan hadirlah damai, sukacita, dan pengampunan. Maka luka akan dipulihkan, ego pun akan dilembutkan, dan cinta akan diperbaharui. Rumah yang dekat dengan Ekaristi akan lebih mudah menjadi rumah yang penuh kasih, pengampunan, dan sukacita. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan memperbaharui janji pernikahan untuk pasangan masing-masing di hadapan Allah dan di hadapan umat beriman. Para pasangan suami dan istri yang berbahagia, kami undang untuk memperbaharui janji perkawinan Anda. Dipersilakan saudara dan saudari berdiri di tempat dengan saling berhadapan dengan pasangannya, berpegangan tangan, dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Romo. Saudara-saudari terkasih, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan sungguh dan tulus hati. Apakah saudara-saudari bersedia memperbaharui janji pernikahan Anda pada kesempatan ini? Ya, kami bersedia. Untuk para suami, apakah Anda ingin memperbaharui komitmen Anda secara total kepada istri Anda dengan menerimanya dengan cara yang sama dan dengan bantuan Roh Kudus menjanjikan kesetiaannya di saat-saat yang baik dan buruk, dan dengan demikian mengasihi dan menghormati seperti yang dilakukan Kristus terhadap gerejanya selama sisa hidup Anda? Ya, saya bersedia. Untuk para suami, para istri, apakah Anda ingin memperbaharui penyerahan diri Anda secara total kepada suami Anda dengan menerimanya dengan cara yang sama dan dengan bantuan Roh Kudus menjanjikan kesetiaan kepada mereka di saat-saat yang baik dan buruk, dan dengan demikian mengasihi dan menghormati mereka seperti yang dilakukan Kristus kepada gerejanya
selama sisa hidup Anda? Selanjutnya, para suami mengucapkan pembaharuan janji perkawinannya dengan mengulang kata-kata yang saya ucapkan. Allah Bapa sumber segala cinta, pada hari yang bahagia ini, saya, silakan menyebut nama lengkap sendiri, Kristoforus Yudi Purwono, menyatakan kembali janji perkawinan saya di hadapan Tuhan, di hadapan imam, dan hadirin sekalian. Saya akan tetap setia kepada istri saya, silakan menyebutkan nama lengkap istri, Laurencia Nita Marlina, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam segala keadaan, sehat dan sakit, dan dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Tuhan, berkatilah niat saya ini, dan jadikanlah seluruh hidup saya menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga, sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Allah yang mempersatukan pasangan pertama di Firdaus, meneguhkan dan memberkati persetujuan ini di dalam Kristus, sehingga apa yang telah dipersatukan olehnya sendiri tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para istri bergantian mengucapkan pembaruan janji perkawinannya dengan mengulang kata-kata yang saya ucapkan. Allah Bapa sumber segala cinta, pada hari yang bahagia ini, saya, silakan sebut nama lengkap, Laurencia Nita Marlina, menyatakan kembali janji perkawinan saya di hadapan Tuhan, di hadapan imam, dan hadirin sekalian. Saya akan tetap setia kepada suami saya, silakan menyebutkan nama lengkap, Kristoforus Yudi Purwono, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam segala keadaan, sehat dan sakit, dan dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Tuhan, berkatilah niat saya ini, dan jadikanlah seluruh hidup saya menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga, sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Allah yang mempersatukan pasangan pertama di Firdaus, meneguhkan dan memberkati persetujuan ini dalam Kristus, sehingga apa yang telah dipersatukan olehnya sendiri tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan memasuki acara pelantikan tim pelayan baru komunitas Maria Yosef. Untuk teman-teman tim baru, dipersilakan maju. Pasutri Christopher Pingping. Pasutri Niki Mei. Pasutri Gau dan Jegan.
Pasutri Andre Cindy, Pasutri Sigit Tami, Pasutri Hansen Calvina, Pasutri Erwin Cynthia, Pasutri Daniel Petra. Silakan teman-teman dapat menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh Romo. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini saudara-saudari berkumpul di sini karena Tuhan dan karena saudara-saudari dipilih Tuhan untuk menjadi gembala-gembalanya. Untuk itu sebelum saya lantik dan berkati pada hari ini, mohon untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya mengenai kesediaan saudara-saudari untuk menjadi tim pelayanan komunitas Maria Yosef. Bersediakah saudara-saudari menjadi bagian dalam tim pelayanan komunitas Maria Yosef ini dan menjadi hambanya yang melayani dengan sepenuh hati dan kerendahan hati, lebih memilih mengasihi daripada dikasihi, mencintai daripada dicintai, memahami daripada dipahami, menghibur daripada dihibur? Ya, kami bersedia. Bersediakah saudara-saudari mengikuti setiap visi dan misi dari komunitas ini dan menjalankan setiap komitmen yang telah ditetapkan bagi tim pelayan komunitas Maria Yosef? Ya, kami bersedia. Saat ini saudara-saudari bisa menyatakan komitmen itu atau janji saudara-saudari bersama sebagai satu tim pelayan kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, tak henti-hentinya Engkau memanggil kami untuk bekerja di ladamu. Kami semua berdiri di depan altar-Mu hari ini untuk melayani Engkau di tempat ini, di mana kami tumbuh dan berkembang bersama sebagai satu tubuh. Hari ini kami bergandengan tangan bersama menyatakan bahwa kami mau sehati di hadapan-Mu di dalam pelayanan kami di komunitas Maria Yosef. Kami mau sehati akan segala tugas yang ada, saling mendukung satu sama lain selama pelayanan kami. Kami mau sehati mewartakan setiap kasih-Mu yang sudah kami terima kepada setiap rekan kami dimanapun mereka berada. Satukanlah kami agar kami sehati dan sejiwa di dalam Engkau. Kami lebih mementingkan kepentingan tubuh Kristus dalam bertindak dan melakukan segala sesuatu lebih daripada kepentingan kami sendiri. Lihat dan pandang kami ya Allah, agar kami lebih dan lebih lagi mencintai Engkau. Bakar hati kami kembali ketika kami mulai redup. Dengan sesama kami di tempat ini, kami mau bertumbuh bersama dan melayani bersama tanpa melihat latar belakang kami dan masa lalu kami. Karena kami saat ini sudah dimenangkan dan kami mau memenangkan teman-teman kami yang lain. Semoga kami menjadi contoh dan teladan anak Allah. Ini janji kami yang kami ucapkan dengan hati, jiwa, dan pikiran kami. Semoga Engkau mendengarkan doa dan janji kami ini. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, pandanglah dengan rela saudara-saudari kami ini yang telah berjanji, berkomitmen untuk menjadi pelayan-Mu melalui komunitas Maria Yosef ini. Sejak hari ini, dengan rendah hati kami mohon kepadamu, berkenanlah memberikan berkat dan bantuan-Mu kepada saudara-saudari kami ini. Semoga mereka dapat mengamalkan pengetahuan dan keahliannya
untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya sebagai pelayan-pelayan-Mu. Dengan semangat pengabdian dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih, sama seperti Yesus Kristus Juru Selamat dan Guru kami, yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi semua orang. Allah yang Maha Pengasih, dengarkanlah janji saudara-saudari kami ini dan berkatilah niat yang luhur yang mereka ucapkan untuk mensejahterakan umat-Mu sebagai seorang pelayan. Pertama-tama berkenan di hati-Mu. Berikanlah kepada mereka kesanggupan, karena tanpa Engkau mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Semoga Tuhan memberkati, melindung, dan membimbing kita semua dalam rahmat-Nya. Amin. Selanjutnya, kami mengundang Koordinator Komunitas Maria Yosef, Pasutri Andre dan Ella, untuk dapat menyerahkan atribut secara simbolik kepada tim yang baru dilantik. Terima kasih Andre dan Ella dan juga Cipat. Kemudian tim yang baru dilantik dipersilakan menghadap ke umat untuk melakukan foto bersama. Andre dan Ella juga Cipat. Oke, kepada yang tim baru dipersilakan kembali ke tempat. Demikianlah rangkaian pelantikan tim yang baru. Selamat melayani untuk seluruh tim yang baru dilantik. Saudara-saudari terkasih, setelah kita memperbaharui janji pernikahan dan menyatakan komitmen untuk melayani komunitas gerejawi melalui komunitas Maria dan Yosef, mari kita berdiri, kita menyatakan keyakinan iman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rezeki bagi kita
dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kita rayakan memberikan kekuatan nyata kepada kita untuk meningkatkan pengabdian kita kepada Tuhan serta sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini, seturut kemampuannya, giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk setiap keluarga di tempat ini, semoga Engkau senantiasa mendampingi kehidupan rumah tangga kami, hidup harmonis, dapat selalu berdampingan saat suka dan duka, atas kebahagiaan dan penderitaan, atas untung dan malang, terlebih atas rahmat kesetiaan yang telah Engkau anugerahkan. Penuhi sukacitamu dalam keluarga kami, agar setiap anak-anak kami pun bisa merasakan sukacita, kehangatan, dan kenyamanan dalam keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas Maria Yosef, semoga di usia yang ke-11 ini, komunitas Maria Yosef semakin bertumbuh dalam kasih, persaudaraan, dan pelayanan. Semoga setiap anggota tetap sehati sejiwa, setia melayani Tuhan, serta menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Berkatilah tim pelayan yang baru, agar mereka memiliki kesatuan hati dalam melayani setiap umat yang Engkau titipkan, dan limpahi mereka dengan kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kepentingan kami masing-masing. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Marilah kita berdoa juga bagi orang-orang yang sudah meninggal, arwah-arwah yang sudah dalam kemuliaan surga, agar mereka mengalami ketentraman, ketenangan, diampuni oleh Tuhan, dan dapat bersekutu dalam persatuan dengan para kudusnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, inilah doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa melalui Ekaristi suci yang kami rayakan, Engkau menghidupi kami, menyertai, melindungi, dan membimbing hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, dan semakin mampu mencintai-Mu dengan seluruh hidup kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancang
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan kasih-Nya yang tak terhingga. Dia yang ditinggikan di salib telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami dan telah menumpahkan darah dan air dari lambungnya yang ditikam. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat, terus-menerus dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar menjadi bagi kami tubuh
dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan menyanyikannya. Seperti
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama roh damai Kristus. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya.
itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kau
Siapa yang makan dagingku dan minum darahku tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah mengecap Ekaristi Kudus sebagai rezeki surgawi yang telah kami sambut. Semoga kelak kami pun Kau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi dan menikmati sepenuh-penuhnya kehidupan ilahi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mendoakan doa salam Yusuf. Pak Sutri Mayo yang dikasihi Tuhan, Mayo punya satu tradisi, yaitu kita doa berkat keluarga, di mana kita mau menghadirkan Yesus di keluarga kita. Mari saya undang untuk para ayah dan para suami, boleh rangkul pasangannya dan anak-anaknya. Kita mau minta para suami-suami Pak Sutri Mayo di sini mendoakan, minta otoritas surga sebagai nabi, imam dan raja di setiap keluarga. Para suami tolong doakan istri dan anak-anaknya. Setelah itu berikan tanda salib di kening kepada pasangan dan anak-anaknya. Diiringi lagu dengan doa berkat keluarga. Mari kita mendoakan keluarga kita, karena kami percaya Tuhan selalu menjadi peserta, menjadi poros hidup dalam keluarga kita di Pak Sutri Mayo. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Lebih kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Silakan para suami mendoakan istri dan anak-anaknya. Jangan lupa ditutup dengan tanda salib di kening masing-masing. Dan menutup doa berkat keluarga, mari bersama-sama kita berdoa salam Yusuf. Salam Yusuf,
pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami persilakan Romo untuk tutup dengan doa berkat. Terima kasih. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, keluarga kita masing-masing, rencana-rencana kita, orang-orang yang mendoakan, yang kita doakan, dan seluruh hidup kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.